Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Widi DHD. Jadi pada kesempatan kali ini gua bakal nge-review motor gua, yaitu Baby Shark. Ya kan Bi? Si Baby Shark ini sebenarnya udah banyak spare part yang udah diganti ya kan. Udah banyak spare part modifikasi. Terlebih lagi modifikasinya masuk banget ke selera modifikasi gua. Jadi sebenarnya yang pas gua beli motor ini udah ganteng banget kayak gini. Jadi udah dimodifikasi hasil karya tangan owner sebelumnya gitu. Jadi pas gua lihat, sebenarnya gua itu nggak terlalu fokus ke beberapa parts modifikasi yang ada di motor ini yang pas mau beli. Cuman gua lihat ke bannya gitu ya kan. Ini bannya udah diganti, alhamdulillahnya. Kalau misalnya motor-motor lain kan yang ditawarin di dealer itu sebenarnya banyak pilihan R25 tahun 2016, 15 dan sebagainya. Tapi pas gue lihat bannya masih ori gitu yang lain tuh. Jadi agak gimana gitu ya kan. Kalau misalnya bannya ori, anjir. Males banget boy. Gue harus harus ganti ban yang mahalnya lumayan banget ya kan. Mending gue ganti beberapa part yang udah tinggal dikit-dikit aja gitu ya kan. Jadi gue fokus ke ban yang pertama itu. Langsung aja ya kan, daripada kita nunggu lama, kita langsung bahas saja baik-baik spare part apa yang udah dimodifikasi di motor ini. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Ya, kita langsung aja ke bagian kaki-kaki. Sebenarnya di kaki-kaki ini nggak banyak ya spare part modifikasi. Mungkin ini masih ori, kaliper juga masih ori, velg juga masih standar, shock breaker masih standar, segala standar. Yang mencolok dari jauh itu ininya, selang rem. Selang rem ini udah diganti pakai punya Hell. Harganya itu segini. Jadi harga itu tuh depan belakang rata-rata yang ngejual selang rem Hell ini buat tipe motor kayak gini lah, ya kan. Tuh yang itu juga kelihatan. Jadi udah depan belakang satu set. Cuman itu aja. Modifikasi lainnya cuman ban ini menggunakan Michelin Power RS 2 CT. Ukuran 120/60, yang belakang 160/60 teman-teman. Jadi kelihatan agak gambut-gambut gimana ya kan. Mantep lah pokoknya. Dari kaki-kaki sini juga sebenarnya masih banyak yang standar ya. Shock breaker masih standar, kaliper belakang juga dan pengereman masih standar, arm juga masih standar teman-teman. Dan yang beda di sini yaitu gearnya sama rantai. Rantai di sini sudah menggunakan rantai EK Chain 520 dan harganya itu sekitar 1.900.000-an teman-teman buat motor R25. Dan ini warnanya merah, nggak tahu pink apa ini. Mungkin karena udah pudar juga jadi warnanya dari merah ke pink ya kan. Dan di kaki-kaki nggak ada sih, udah cuman itu aja. Namun kesannya dari motor ini tuh udah kayak ganteng banget, cuman karena nge-repaint sama ganti rantai atau gear set, ganti selang rem, dan itu aja sih buat di bagian kaki-kaki teman-teman. Dan untuk ini sekarang kita naik dikit nih teman-teman, naik dikit ke knalpot. Di sini knalpot menggunakan Pro Alpha tulisannya ya kan. Gue nggak tahu ini harganya berapa, gue nggak tahu ini produk mana, yang jelas mungkin produk lokal atau apa gue nggak tahu, karena gue cari-cari juga nggak ada. Dan mantep banget sih ini. Ini tadi udah gue pakai sekitar muter-muter kota ya kan, tapi nggak panas sih. Ininya juga nggak terlalu panas teman-teman.
Kalau ini kan mesin rada anget-anget gimana ya kan. Dan ini itu knalpot karbon teman-teman, karbon ya kan. Mungkin dari owner sebelumnya itu ya body gua rata-rata udah karbon semua. Knalpot kalau misalnya bawanya stainless agak kurang cocok, ataupun kalau misalnya kita bawa warna blue ya kan, blue moon itu warna blue ya, biasanya di header gini itu bakal terlalu banyak warna biru di motor ini teman-teman gitu. Jadi ngambilnya bawa karbon di sini, jadi mantep banget loh, gila. Dan buat yang penasaran suaranya kayak gimana knalpot ini, seperti ini suaranya. Selanjutnya dari mana lagi nih, kaki-kaki udah, terus knalpot kita udah ke atas, shock breaker masih ori, pengereman masih ori depan belakang. Kita mungkin ke lampu dulu teman-teman, atau kemana ya. Oh, daripada gitu kita mending lihat aja langsung ke bagian bodi karbon apa saja yang udah diganti di motor ini teman-teman. Yang pertama yaitu gua kasih tahu dari depan. Dari depan ini si cover headlampnya dia udah ganti teman-teman. Dia menggunakan karbon dari Carbon Star, di sini kelihatan ya. Dan harganya itu segini. Itu untuk harga optimasi atau biaya apa ya, kira-kiranya segitu yang gua cari dan gua temukan di online gitu. Selanjutnya ada body siripnya juga. Ini menggunakan udah ganti karbon dan dari Carbon Star juga. Selanjutnya oh ya, untuk body siripnya harganya segini. Selanjutnya ada dashboard. Dashboard juga udah ganti karbon. Kelihatan mantep banget sih, jadi nggak terlalu kotor gitu ya kan. Tuh, ini sebenarnya kotor loh, tapi kalau dari jauh ada karbon-karbon gitu agak mengkilap gimana ya kan. Ini body dashboardnya udah menggunakan karbon juga. Kira-kira harganya segini. Lanjut lagi ke body speedometer dan body cover tangki. Ini cover speedometer ya teman-teman, udah karbon juga, dan cover tangki juga udah karbon juga. Dua parts itu harganya kira-kira segini. Lanjut lagi, ini tuh nih apa ya, cover ini nih maksudnya maksudnya cover samping ya kan. Body cover samping juga sudah menggunakan karbon. Mantap teman-teman, harganya juga segini untuk body sampingnya. Dan gue juga kaget ternyata ini juga lumayan juga harganya teman-teman. Ini tuh kayak istilahnya pelindung body ya kan, pelindung body yang ditempelkan di body kanan kiri tapi karbon gitu. Jadi kan mantap juga kelihatannya dari jauh, anjir karbon semua pak, gila. Dan untuk body pelindung body belakang ya kan, yang karbon ini kisaran harganya segini untuk R25 teman-teman. Lanjut lagi ke belakangnya, ini juga karbon. Oh, body apa ini berarti body belakang ya teman-teman, body kasar belakangnya R25 ini juga sudah menggunakan karbon set yang untuk body belakang, mulai dari body samping belakang sama yang di atas speedometernya. Dan udah sih itu aja untuk body belakang ini satu set. Untuk dari Carbon Star harganya segini teman-teman. Oh iya, satu lagi nih, sampai hagernya juga sudah menggunakan karbon teman-teman. Nah, kan agak gimana ya, dari jauh kan orang pasti lihatnya anjir nih motor head-on gitu ya kan. Memang mantep sih ini untuk hagernya sama pelindung apa rantai ya kan udah karbon juga. Untuk harganya kisaran segini. Dan gua juga dengernya dari temen gua, ternyata untuk body karbon R25 ini satu setnya kisaran kata temen gua itu 5 juta. Karena ownernya itu yang punya motor ini dulunya itu temennya temen gua teman-teman. Jadi gua rada tahu, rada dibisikin juga harganya spare part apa aja yang udah diganti teman-teman. Dan sebenarnya
yang mencolok dari spare part modifikasi motor ini adalah karbonnya itu. Lihat dari jauh, ya kan? Udah kelihatan gitu karbon, men. Dan gue anjir mantep banget deh dari perpaduan warnanya. Emang ini sebenarnya udah pasaran banget warnanya, ya kan, dimana bodinya biru dan peleknya itu di repaint gold. Tapi menurut gue ini masih mantep banget sih, udah selera gue banget nih motor ini. Lanjut lagi kita ke bagian lampu. Lampunya yang ini udah diganti ke lampu senja yang strobo. Sebenarnya gue pengen ganti tapi males, gak ada duit. Lalu selanjutnya, bismillah. Untuk bagian lampu depannya teman-teman, sebenarnya masih ori. Cuman gue udah ganti kemarin-kemarin gitu pakai lampu RTD yang 6 cc. Tuh kan, kelihatan ya? Wah gila silau nih. Ini untuk lampu jauhnya, untuk lampu dekatnya. Dan untuk lampu jauhnya nyala dua-duanya juga. Wah, dengan adanya lampu LED di depan dan di belakang itu nanti gue kasih tahu, motor ini jadi kelihatan lebih motor modern, ya kan? Lebih kelihatan motor modern dan lebih full LED gitu. Jadi enak banget dipandangnya ini motor. Makin cakep, makin ganteng, ya kan? Wah, gila sih. Alhamdulillah banget gue punya motor ini. Dan untuk harganya RTD satu set ini 6 cc, ya kan, untuk R25. Sebenarnya bukan untuk R25 tapi universal. Cuman aja gue pasang ke motor R25 ini dan perlu banyak penyesuaian. Nanti gue bakal kasih tahu kalau misalnya kalian pengen pasang lampu kayak gini di motor R25 kalian. Penyesuaian apa aja yang udah dilakukan di motor ini, yaitu di bagian lampunya teman-teman. Nanti gua bikin video di next video ya. Tunggu aja video selanjutnya. Kita lanjut lagi ke bagian kokpit teman-teman. Jadi dari depan ke belakang. Nah, untuk di bagian kokpitnya sebenarnya ini tuh bukan pakai RCB bawaannya tuh sebelumnya. Sebelumnya pakai, gak tahu pakai hand grip apa, tapi enak sih sebenarnya. Yang kiri kan enak, masih bagus. Cuman yang kanan ini hand grip sebelumnya itu udah lengket teman-teman. Jadi ngebekas dan nempel gitu di di tangan gua. Pas mau ngegas kan, mau ganti gigi harus gini ya. Kalau misalnya nggak nempel kan tinggal gitu. Tapi gua harus ke gini lagi. Jadi agak kurang enak gitu. Akhirnya gua ganti pakai hand grip RCB seharga 50.000 teman-teman. Di online shop ada banyak. Nah kayak gini tampakannya mantep. Dan untuk bandul ya, bandul jalur stang itu gua pakai Fastbikes. Ini juga bawaan dari sananya, dari owner sebelum gua. Nah seharga segini. Lanjut lagi, di sini pakai gas spontan KTC sama saklar racingnya teman-teman. Udah bagus banget sih di R25 ini, udah ngepas gitu ya kan. Nah mantep lah pokoknya. Lalu di sini udah ada voltmeter buat lihat tegangan aki ya kan. Dan untuk stangnya, saklar kiri, handle rem sama ini master rem masih ori semua teman-teman, bawaan pabrik lah. Lebih enak yang bawaan pabrik. Dan untuk kunci R25 ini yang 2016, gue nggak tahu udah emang ada fitur emergensinya kayak gini, fitur keamanan, bukan emergensi, keamanannya kayak gini atau enggak. Yang jelas kayak ada suara alarm gitu, dan gue cari-cari ternyata suara kayak gitu tuh bakal bunyi kalau misalnya kita masukin kunci yang bukan aslinya gitu. Nah seperti itu teman-teman, jadi lebih aman gitu ya kan, mantep lah pokoknya. Untuk spion ini gue masih pakai ori. Oh iya, ketinggalan juga kan satu ini bagian depan. Untuk windshieldnya gue pakai Jenong, windshield Jenong R25 nih, masih ada tulisan orinya. Gue nggak tahu ini windshield apa, mungkin windshield ori, dan gue nggak tahu harganya berapa karena di online gue nggak nemu ya kan. Yang jelas ini mantep banget. Untuk warna clear juga mantep sih, buat malam kelihatan. Smoke juga mantep sih.
cuman gua lebih cocok aja pakai clear gitu ya kan, biar kelihatan ketampanan gua dari depan. Si anjir candal. Nah untuk harganya visor kok visor sih, windshield Genong R25 ini yaitu kisaran harga segini ya. Gua ambil dari rata-rata harga windshield R25. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli windshield, kalian cari aja di Shopee dengan kualitas yang bagus, dari dilihat dari ulasannya kalian ya. Terus carilah harganya yang semurah mungkin biar bisa menghemat biaya modifikasi kalian gitu. Kecuali emang kalian pengen pakai yang branded ya kan, pengen yang mantep banget, ya udah kalian beli yang mahal dan berkualitas teman-teman. Karena kata orang kan selalu bilang ya, ada harga ada kualitas. Lanjut ke jok teman-teman. Di bagian tengah ini joknya mungkin udah diganti atau enggak, gua nggak tahu. Yang jelas kalau misalnya jok orinya kan ada tali strapnya di sini ya kan, mungkin buat pegangan atau buat apa, buat nyelipin koran ya kan. Dan di motor ini udah nggak ada, udah kayak gini. Jadi kalau misalnya dari jauh kayak kelihatan single seat gitu, ala-ala single seat, dan menambah unsur estetikanya teman-teman. Jadi begitulah, mantep banget sih. Buat yang punya motor ini sebelumnya, modifikasinya rapi banget, gua suka. Dan gua udah wow, gua dapet motor ini ya udah, gua bingung mau modifikasi apa lagi ya kan. Udah gua pakai aja, gua rawat sebaik mungkin biar nyaman dan enak selalu dipakainya teman-teman. Untuk stop lampnya di sini ya kan, kita lihat lagi. Untuk stop lampnya di sini udah menggunakan 3-in-1 teman-teman, ya kan. Udah mantep lah, udah wow, LED gitu ya kan, udah pakai LED teman-teman. Jadi depan belakang udah diganti LED, udah full ya, mantep lah motor ini. Jadi nuansanya walaupun motor lama, tapi motor ini pengen jadi kelihatan modern gitu, gak pengen ketinggalan zaman teman-teman. Untuk harga stop lamp 3-in-1 belakang ini harganya kisaran segini teman-teman. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini ada, jangan dari sini. Ini ada tail tidy atau dudukan plat nomor yang besi kayak gini. Ini menambah unsur estetika teman-teman sebenarnya. Kalau untuk fungsinya kita lebih baik menggunakan spakbor yang kayak gini nih, ada plat nomornya di sini ya kan. Apalagi kalau misalnya kita lagi musim hujan, jangan coba-coba pakai ini. Karena kalau misalnya kita musim hujan pakai ini, kasihan yang dibonceng teman-teman. Karena pasti bakal ceret banget ke jaket ataupun baju belakangnya gitu. Tapi kasihan yang duduk di belakang, apalagi cewek ya kan. Masa lu tega sih bahwa cewek lu cuman buat jadi spakbor doang, anjay. Jadi buat cewek-cewek kalau misalnya diajak jalan pas hujan dan motor lakinya tuh kayak gini, spakbornya nggak ada, jangan pede dulu kalian mau diajak jalan. Kalian itu cuma dijadiin spakbor buat nutupin kecipratan motornya itu loh, gitu. Ya mungkin itu aja ya spare part modifikasi yang udah diganti motor ini. Karena benar kata gua tadi, spare part modifikasinya itu nggak banyak, cuman ada yang paling kelihatan itu di karbonnya. Tapi dengan bodi karbon seperti ini menjadikan motor ini tuh mantep banget gitu. Memang kelihatan motor hedon teman-teman, ya kan. Kalau misalnya orang lagi jalan juga dari jauh ya kan, wah itu motor hedon pak. Udah ada part-part karbonnya gitu ya kan, knalpotnya pun karbon, velg udah di repaint, rantai udah kayak gitu, udah racing. Ya gimana, lampu juga udah full LED. Dan ini juga gua kelupaan, ini gua udah ganti ya kan, lampu ini udah diganti. Lampu sennya pakai LED yang tempel, harganya kisaran segini. Nah jadi begitulah teman-teman, motor ini udah hedon banget. Buat kalian yang suka dengan modifikasi seperti ini dan kalian punya R25 pengen modif seperti ini, untuk kisaran full biayanya adalah sekitar segini teman-teman. Itu buat jadi referensi aja, karena setiap daerah, setiap kota harganya bisa beda-beda ya kan, dan setiap waktu juga bisa berbeda-beda harganya. Jadi buat kalian semua mungkin ini jadi referensi doang. Kalau misalnya kalian punya 25 pengen dimodif apa, kalian bisa modif seperti ini.
Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua. Jangan lupa subscribe dan share ya kan. Like juga, komen dengan komentar yang membangun biar gua selalu bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangan di setiap video gua, biar vlog gua bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton, and God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you di next video.